like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back. You love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. Ada sebuah statement bilang bagus bahwa ada teman yang lebih dekat daripada saudara. Nah, saya yakinkan buat gua pribadi, yang jauh lebih dekat daripada saudara buat saya pribadi ada di ruangan ini. Oke. Jadi senang banget bisa ketemu, tadi liatin Wendy ke depan gitu ya. Walaupun tangannya dia sama betis saya masih besaran tangannya Wendy. Tapi yang ngeliatin Wendy aja gue seneng banget karena saya tahu hidupnya Wendy itu influence-nya besar banget buat banyak orang dan juga buat saya. Tepuk tangan buat Wendy dong. Wow. Tahun kemarin bulan Desember ada satu orang leader cukup besar di insurance dari Semarang. Dia datang dari Semarang 4 jam setengah 5 jam ke Bandung hanya buat mau ngerekrut Andre. 1,5 jam ketemuan. Waktu gue cuma sejam sebenarnya. Tapi karena gue tahu dia dari Semarang baru tahu. Jadi tambahin sedikit 1,5 jam. Oke. Cuman 5 jam dari Semarang ke Bandung. Ceritain bisnis insurance-nya dia. Mau ngajakin kita, mau ngajakin gue. Dan dia pulang lagi ke Semarang. Gue penasaran. Tahu dari mana Andre gitu kan. Dia bilang bahwa saya ketemu sama satu orang leader. Waktu dia mau coba ngajakin leader ini, terus ditanya, kamu kenapa masih mau di Prudent? Si leader yang ngajakin gue bilang gini, ya karena Andre dia bilang. Jadi teman gue ini namanya Edo, dia tutup buku, udah cerita tutup kata dia selesai. Oke, siapakah itu? Wendy, sekali lagi tepuk tangan buat Wendy dong. Waduh. Karena endorse-nya kebagusan jauh-jauh, kasihan loh men, jauh-jauh dari Semarang. Oh enggak. Ya, paling bisa ya lempar ya. Mendelegasikan ya, hebat. Oke. Dan di keluarga ini ada sebuah mantra. Oke, yaitu saya mau bilang sama setiap dari teman-teman. Yaitu you are love. Kamu itu disayang, kamu itu dikasihi, kamu itu berharga. Terlepas dari setiap apa yang pernah dibuat, setiap kegagalan, keberhasilan yang ada di masa lalu, ada di kemarin, bahkan ada di pagi hari ini. Ketika mau berangkat tiba-tiba marah-marahan suami istri. Ya, saya mau bilang you are love. Yang kedua saya mau bilang bahwa bukan hanya dikasihi, tapi ada sebuah sense of purpose. Oke, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kita itu punya purpose. You have a purpose. Kasih tahu sama orang-orang terdekat lo. Kasih tahu sama anak lo. Bahwa Tuhan itu ciptain kamu enggak kebetulan. Enggak lagi iseng. Tapi ada sebuah panggilan yang hanya kamu bisa menggenapi. You have a purpose. Dan yang terakhir adalah you have a choice. Dalam hidup kamu punya pilihan. 3 kata ini bolehkah bilang ke kiri kanannya? You are love, you have a purpose, dan you have a choice. Wow.
Oke, kayaknya kurang nyambung. Kurang minum kayaknya Yosua. Nggak apa kita kasih buat Yosua. Sorry tangan kiri Yos. Oke. Oke, saya udah siapin beberapa buat yang ngerasa mau minum. Angkat tangan minta nanti mungkin dikasih ya. Mungkin dikasih. Ih, bagus banget. Mau yang mana Rian? Ambil sendiri Rian. Oke. Satu makanan, satu minuman. Setiap kali ke depan langsung boleh ya. Oke. eh Sebelum kita mulai 2026 dan kita mau tahu apa yang kita boleh lakukan di 2026. Apa yang jadi temanya kita. Oke. Maka izinkan kita ambil waktu sejenak karena dokter bilang bahwa ada dua perasaan yang nggak bisa ada di dalam diri manusia. Lama-lama nggak boleh. Ada dua perasaan yang bikin lu bebannya terlalu berat, bro. Izin, ini bikin anxiety. Oke? Ada dua hal yang kalau kita bawa baggage ini, muatan ini ke tahun 2026, ini nggak akan bawa kamu dan saya kemana-mana. Oke? Buat semua yang di Bandung, buat yang lagi di Jakarta, ada Aldi, Aristo, ada di Jogja, ada Willem, buat Linda yang di Cianjur juga. Dua perasaan ini itu bukan dibuat buat manusia punya dalam jangka waktu lama. Dan kalau kita mau berkemenangan di 2026, siapa yang mau berkemenangan bilang yes? Yes. Maka ini perlu kita tinggalin nih di tahun 2025. Sekali lagi sebelum kita akan bahas, saya cuma pengen secara singkat cerita. Dua perasaan apakah itu? Ada yang mau tebak? Takut, males, ringan. Takut ada lebih tepatnya. Fear, khawatir, ada yang lebih tepatnya lagi. Menunda, ada lagi yang lebih dekat lagi. Cemas. Nah, cemas disebabkan karena dua hal ini. Oke. Yang pertama adalah regret, menyesal. Dan yang kedua adalah resentment. Regret adalah penyesalan karena apa yang saya lakukan buat orang lain. Apa yang saya lakukan dalam hidup gua. Apa yang saya bikin di masa lalu. Resentment adalah bahasa Inggrisnya dokter bilang resentment. Bahasa Indonesianya itu resentment itu kecewa, eh, berat, marah, kesel. Karena apa yang orang lain lakukan buat hidup saya. Karena apa yang kita pikir keadaan bikin buat hidup kita. Oke? Regret artinya gue bikin salah Aduh gue nyesel ya. Kenapa tahun kemarin begini? Aduh andain aja waktu gue dulu kuliah nggak gini. Nah, itu terlalu berat bebannya. Kita boleh nyesel? Boleh. Kalau lu bikin salah, lu evaluasi 0,0001 detik, lu boleh nyesel. Setelah itu, belajar, review, renungin. Tapi setelah itu, kamu perlu maju. Tergantung kepercayaan agama masing-masing. Salah bikin dosa masing-masing, saya nggak tahu ritualnya bagaimana. Oke, doanya gimana nggak tahu. Tapi kalau buat kepercayaan saya, kalau bahasanya Panji bilang apa? Menurut keyakinan gua gitu ya. Oke, menurut keyakinan saya, salah 0,001 detik, dosa saya diampuni. Oke, karena sebelum saya salah, saya udah diampuni dosanya. Jadi nggak usah bawa menyesal. Tapi review, ngerti, oke, ini nggak boleh ada. Bikin lebih bagus. Dan yang kedua adalah resentment. Apa yang orang lakuin sama hidup kita. Kok Andre istri gua sih. Gua hidup begini ya karena suami gua. Karena orang tua gua. Nah, dua hal ini bikin kita mengaburkan akan goalsnya kita. Bikin harapan kita itu berkurang. Aduh umur gua gak lagi muda ya. Coba dari dulu.
Kebetulan pas lihat gini, lihatnya Kotoni, bukan maksudnya Kotoni loh ini ya. Kan lagi lihatnya gini Kotoni ya. Jadi coba dari dulu, enggak. Oke, dua hal ini. Yuk kita tinggalin di 2025. Elus dadanya masing-masing. Oke, saya nggak mau punya regret. Saya nggak mau punya resentment. Saya maafin yang udah terjadi di tahun kemarin. Saya mau maju ke depan. Sekarang pegang dada sebelah kanannya. Oh nggak bisa, jangan ya. Oh, maju ke depan, jangan. Dapat bola, ambil Yos. Oh nggak usah Yos. Oke. Bagaimana dengan legacy? 2025 kita punya target yaitu naik 30%. Sayangnya realisasinya naiknya hanya 13,54%, yaitu kita naik 40,485. Ini adalah hasil dari apa yang teman-teman leader partner kita berjuang bersama-sama selama setahun. Oke, boleh membantu keluarga punya financial education, punya financial foundation yang lebih bagus. Dan tahun kemarin, tepuk tangan buat kita semua, 40,4 miliar dalam setahun. Oke, next. Target Star Club kita 30 orang. Artinya 30 orang berangkat ke Eropa. Ya, jadi kalau PCC dihitung dua gitu ya. Dan realisasinya ada 31 orang. Yeay. Oke. Kalau 31 orang nggak termasuk teman di sebelah kamu nggak apa-apa. Bilangin tahun depan kita berangkat bareng ke Eropa. Tahun depan berangkat bareng ya. Oke. Dan legacy. Ada 5 orang couples. Ada yang couples, ada yang enggak. Bolehkah saya minta bangkit berdiri ya. Untuk Kotoni, Ci Ica, Icanya nggak ada. Silahkan bangkit berdiri. Hindra Meldi, boleh bangkit berdiri. Tahun kemarin Eka Marel ada, boleh bangkit berdiri. Oke. Juga ada Aldi. Aldi Stella nggak ada ya? Aldi nggak ikut ya? Oke. Satu lagi ada Yuli. Ciuli lagi di Bali. Karena ada 3 couples, bolehkah? Tepuk tangan paling meriah dong buat 3 couples ini dong. Wow. Wuhu. Oke. Selamat datang di leadership di Legacy. Thank you banget. Silahkan duduk. Silahkan duduk. 3AB. Boleh kita lahirkan di Jawa Barat. Kayaknya lebih paling banyak di Jawa Barat seperti biasa. 3AB. Apakah datang hari ini? Ada ya mana? Ko Yohanes ada datang ya? Bolehkah tepuk tangan buat Ko Yohanes? Kedua ada Ko Ebo, boleh bangkit berdiri. 1 orang lagi datang. Ko Yohanes berdiri dong bos. Oke. Ko Ebo bangkit berdiri. 1 lagi. Oh anaknya masuk rumah sakit. Oke. Teman-teman, mereka berdua gokil berat. Sampai akhir nggak menyerah. Tepuk tangan buat Ebo dan Yosua dan Cilia Hadi. Oke, silakan duduk. Thank you banget. Inilah keadaan di 2025. Nah, saya mau cerita sebuah hal. Jadi ini yang akan membawa kita di 2026. Jadi kita punya goals besar. Goalsnya kita itu seperti masuk sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu 1.000 leader di 2030. 5 tahun dari sekarang. Doanya kita sekeluarga, doanya leader-leader yang ada di sini adalah kita mau punya membangkitkan leader-leader baru dalam jumlah yang banyak. 1.000 pemimpin. Dan you know what? Kalau para leader ada, kalau ada USG, apa ya, pengharapan di USG ke perutnya Andre, perutnya Victor, perutnya Densus gitu ya. Maka perutnya kita di dalam hatinya kita ini kelihatan nih. Oke, di Riko Adri, selain Padel gitu ya, di perutnya akan kelihatan. Bahwa hatinya kita itu 1.000 pemimpin di 2030.
Oke, fatty liver. Oke, jadi dan percaya nggak percaya, ini bikin kita para pemimpin itu terus menerus, apalagi ya, gimana lagi caranya ya, solusi apa lagi yang kita perlu bikin ya. Oke, kita nggak puas dengan keadaan sekarang. Kita bersyukur dengan keadaan sekarang, tapi kita tahu bahwa ada sebuah hal yang Tuhan percayakan buat kamu dan buat saya yang lebih besar daripada hari ini. Oke? Dan saya bersyukur boleh banyak belajar di akhir tahun kemarin tentang kalau kita mau punya goals besar, kita mau punya project yang besar, kira-kira orang lain dan penelitian dan hasil yang ada di luar sana bagaimana sih tentang orang bikin goals? Yuk kita pelajarin. New York Times eh, dia bilang sebuah survei bahwa dari tahun 1910 sampai 1998, project atau goals yang besar itu over budgetnya rata-rata sebesar 28%. Olympic Games, bendungan besar, roket, eh, pertahanan, departemen pertahanan, oil and gas project, pertambangan, museum, konser hall, bukan hanya di region tertentu, tapi hal ini berlaku di seluruh dunia. Oke, ada beberapa contoh. Ada Berlin, oh belum ada ya. Oh, Berlin Airport Brandenburg di sini nggak ada. Dia itu delay dan over budgetnya puluhan triliun. Dan setelah 1,5 tahun berdiri, hampir tutup Oktober 2020 katanya. Swiss punya Losberg Base Tunnel. Cost-nya overrun 100%. Kita punya goals, 2025 teman-teman punya goals, ternyata enggak mencapai goals. Menariknya banyak perusahaan dan banyak bisnis yang ada di seluruh dunia juga ngalamin. Oke, jadi banyak goals itu over budget, over time, under benefit, over and over again katanya. Oke, bahkan penelitian bilang dari total project, waktu gua tahu ini, oh jadi KCIC over budget ya wajar juga ya. Ya kan dulu bilangnya ini gara-gara siapa sih gitu ya. Enggak, memang wajar aja gitu loh. Bukan wajar ya. Itu normal curve katanya. Total project itu 8,5% aja project yang on time dan on budget. Nah, kita itu di bidang insurance, kita itu enggak begitu, to be honest, saya pribadi enggak begitu kuat di angka, di statistik. Statistik gua hancur. Udah pengulangan beberapa kali, masih juga nilai nggak bagus zaman dulu kuliah. Oke, karena kita bidang insurance itu ngerasa kuatnya kita di hubungan, ya nggak sih? Ya, kuatnya kita di kenalan, ngobrol, duduk gimana, dan itu bagus banget. Dan itu kita udah punya. Oke, tapi kita lagi mau naik kelas nih. Dan kita perlu belajar. Orang-orang yang punya goals besar, bagaimana sih keadaannya? Major buildings itu over budgetnya 62%. Total project yang ada hanya tadi yang saya bilang hanya 8,5% yang on time dan on budget. Udah beli bukunya Revin? Oke. Artinya 91,5 goals perusahaan itu enggak sesuai waktunya. Goal besar di nuklir power plant, bendungan, big building, aerospace. Ini ada contoh. Boston Tunnel. Over budgetnya bukan 28%. 3 kali lipat. Dan delaynya gila nggak loh? Ya, 16 tahun. Ya, benar.
Terkenal, orang-orang NASA terkenal, James Webb-nya NASA. Rancangan awal 12 tahun pengerjaan dan realisasi jadi 19 tahun. Over budgetnya 450%. Scotland 978% over budget. Nggak sesuai sama goalsnya masing-masing. Nah, saya bilang begini bukan karena membela diri karena kita nggak sesuai, enggak. Kita perlu banyak belajar dan justru karena ini kita banyak belajar. Ini itu terjadi, legacy terjadi begini. Saya pikir ini pun sebuah anugerah. Misinya kita di legacy. Ada yang ingat apa misinya kita di legacy? Oke, satu buat Pupus, sorry, tangan kiri, satu buat leadernya Bapak Riko. Misi kita adalah to lead many people living a life to the fullest. Berkelimpahan dari segi materi aja awalnya. Juga perlu berkelimpahan. Saya minta tolong buat para leader. Yang tahun kemarin lu udah hitung income ya. Atau lu yakin banget. Yang income-nya tahun kemarin rata-rata di atas 50 juta per bulan. Sekali lagi ya. Para leader yang income-nya tahun kemarin 2025 setiap bulan rata-rata 50 juta aja. Bolehkah angkat tangan? Oke. Yang angkat tangan bolehkah berdiri? Leader yang rata-rata income-nya 50 juta per bulan aja. Boleh berdiri silahkan. Silahkan berdiri. Oke. Oke 50 juta. Oke. Yang belum yakin karena belum itu nggak apa-apa. Oke. Artinya di bisnis ini masih berdiri tenang Vin. Di bisnis ini leader beberapa nggak datang karena lagi ada isu. Tapi di bisnis ini sebenarnya punya income 50 juta itu hal yang wajar terjadi. Oke? Kalau kiri kanannya ada yang berdiri, bilang ke kiri kanannya, ajarin gua dong, bantu gua dong, bantu gua. Oke, Kak. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Silahkan duduk, silahkan duduk. Bagaimana dengan saya? Oke, gak nyampe ya. 500 nggak nyampe. Saya baru tahu kemarin ngobrol sama siapa, non kita baru tahu bahwa di Proofforce 2 itu ada laporan pendapatan dan ada Aristo, bener. Teman-teman yang buka Proofforce buat para partner baru, Proofforce itu apps-nya kita, oke, platformnya kita buat tahu nasabah siapa aja. Nasabah mau jatuh tempo polis bulan berapa, tanggal berapa, ulang tahunnya dia diingetin. Oke? Dan juga income-nya kita ada berapa. Di Proofforce ada. Nah, saya karena berdua jalaninnya suami istri, sama istri saya yang cantik banget, maju ke depan dong sayang. Sayang, sini dong. Kita... Jangan gitu. Oke, oke, oke. Nah, oke. eh, kita income itu ada dua, ya. Sorry, yang jangan terlalu baru karena biar familiar. Tapi percayalah ini Proofforce. Nanti begitu lu jadi agent, sistemnya begini gitu loh. Oke, ada Kisti lah. Kisti pegang satu ya. Kisti, nah ini Andre Gunawan betul ya. Di Andre Gunawan boleh lihat ada laporan pendapatan. Terus laporan pendapatan, klik, ada riwayat. Oh cuma ada, nah mau kita baca dari bulan berapa? Karena ada dari Yoke, ada dari Andre. Ya, mau bulan berapa ya? Juli deh. Jadi yang Kisti bacain yang Juli Andre, nanti seorang lagi bacain yang Yoke bulan Juli. Yoke karena jualan full, ini dari jualan nih. Ini dari bangun tim. Oke. Yang Yoke kok nggak ada ya? Oh ini produser bonus sayang.
Oke. Siapa partner yang udah punya Perforce? Reja, lu punya Perforce belum? Udah punya ya, jadi familiar ya. Oke, riwayat. Dari bulan Juli. Juni, Juli ya? Oke. Ja, lu bacain yang Juli. Itu iya betul. Jadi ada konven, ada syariah. Perlu baca konven berapa, syariah berapa ya gitu ya. Sama ya Kisti ya. Oke. Ada satu orang bantuin hitungin. Sekali lagi, karena prudential bisnis, izinkan kita ceritain. Oh, Wisdom bacain. Oh, Tesda bacain. Oh, hitungin ya. Oke, mau bulan apa dulu? Ja. Juli kok. Juli ya. Juli konven dan syariah tolong bacain. Wisdom hitungin ya. Juli konvensional Ini oke ya. Jualan. Nah. total 55 juta. Syariah. Syariah Juli total 109. Yang Juli konvensional 198 juta dan syariahnya 185 juta. Juli ya. Eh. Agustus. Itu mungkin ada yang bayar tahunan soalnya. Jangan. Apa? Komisi sebulan. Heeh. 185 sebulan yang konvensional dan syariah. Sampai Desember aja, langsung Desember aja ya, kelamaan ya nanti. Desember. Desember boleh ya? Ja. Desember konvensional total 6.700.000. Aduh, kasihan. Pantesan Yoke Yang sosmed syariah ya. Syariah Desember 1.600.000. Aduh, soset. Desember karena jualan doang. Jadi Yoke itu jualannya Andre pakai di Yoke. Di nama Yoke maksudnya. Jadi ya, ada yang bayar tahunan ada, kalau enggak ya enggak ada gitu kan. Desember konvensional 169 juta dan syariah 24. 74 juta. Oke. Rata-rata sebulan kita ya sampai sipe lah. 300-400 lah rata-rata sebulan. Beberapa bulan kalau ada yang jualan kita kan lumayan. Jadi kalau pas dia bayar, semua jualan kita bayarnya tahunan. Jadi kalau pas bayar tahunan ya duitnya lebih gede. Tapi yang rata-rata dari Andre mungkin 300-an, 300-an. Ya oke tambahan lah. Ngasih lihat buat teman-teman yang ada karena ini bisnis. Oke, jadi saya mau ceritain bahwa kalau kita mau berjuang bareng, bilang kiri kanannya, yuk kita berkelimpahan dalam hal financial, yuk di Prudential yuk. Thank you ya Kisti ya. Satu lagi handphone di mana ya? Oh, thank you Ja. Oh, boleh Ja. Oke. Yuk kita belajar. Kalau ada proyek yang gagal, juga ada proyek yang berhasil. Proyek apa yang berhasil? Ada sebuah proyek yang boleh jadi contoh yaitu proyek terkenal di tahunnya tahun 1931 ini adalah bangunan tertinggi di seluruh dunia. Slim, arsiteknya pengen bikin yang slim, straight seperti pensil, tinggi ke atas dan ngalahin semua bangunan di planet. Oke? Yang menarik adalah Empire State Building itu, nah ini asik banget. The architect tahu dengan tepat, ada jurnalnya bilang ini ya. Berapa besi dan panjangnya, berapa banyak mur dan baut, jumlah kacanya ada berapa, blok batu kapur, jumlah dan bentuknya, berapa ton aluminium, besi, semen, bahkan sebelum proyek dimulai. Semuanya di atas kertas tahu ini proyeknya bakal seperti apa. Gila. Dibuka tepat 1 Mei, perkiraan budget 50 juta dolar, realisasinya hanya 41 juta dolar. Oke.
konstruksi selesai beberapa minggu sebelum pembukaan. Saya pengen Ko Victor ceritain, boleh Toria? Ada yang Victor dapetin beberapa hal waktu dia lagi liburan dan menurut saya bagus, boleh menguatkan kita. Tepuk tangan paling meriah dong buat Ko Victor dong. Thank you. Jadi kemarin ini sekitar 2 minggu lalu ngobrol karena kita mau dapat tugas dari Andre untuk bicara tentang tema legacy. Nah jadi waktu pas ngobrol, gue ingat waktu Andre cerita, terus berapa hari kemudian gue kontak Andre, gue bilang, Andre ini gue baru pas gue balik dari China, gue itu dapat sesuatu yang menurut gue mengubah pandangan gue terhadap China. Jadi, terakhir pergi ke China itu dulu tahun 2013. 2013, oh ya, ini ya, sorry. 2013. Nah, waktu 2013 ke China, itu ke Shanghai, tapi sebelumnya tahun 2010 kalau nggak salah sama Andre kita ke Beijing. Nah, waktu ke Beijing itu menarik, kenapa? Karena itu kasih gambaran gua kedua kali sebenarnya ke China. Dan kasih gambarannya apa sih? Jadi sekali waktu itu mau naik cable car, terus tahu-tahu sebelum naik cable car si Heri panggil gini, Herianto ya, leader kita panggil gini, sini lu semua, lihat nih ya, WC paling jorok sedunia, lu mesti lihat katanya. Jadi akhirnya gue lihat itu benar-benar WC itu joroknya setengah mati. Jadi kalau gambaran paling simpel aja menurut saya ya. Pup itu ada di tempat pipis, urinoir. Jadi lu kebayang gak gimana caranya ada orang pup di tempat urinoir? Nah, sampai tahunan berikutnya ya, itu gambaran gua kalau mau ke China. Jadi tiap kali ada contoh nih mertua gua, yuk ke China. Wah, Aduh. Ya, jadi tahun-tahun berikutnya kalau ada orang ngajakin liburan ke China, gue nggak prefer, gue lebih baik ke Korea atau ke Jepang kalau Asia. Kenapa? Karena menurut gue Korea, Jepang lebih beradab jauh. Nah, jadi akhirnya tahun ini karena Daryl mau ke Shenzhen, jadi kita luangin waktu pergi ke sana dengan pemikiran bahwa oke lah, toiletnya harusnya sekarang lebih baik, enggak sejelek dulu. Nah, yang menarik, ya sekali lagi, jadi kita pergi berempat, gua, Fanny, Daryl, Dylan, dan kita nggak ada yang bisa Chungwen sama sekali, nggak ada yang bisa Mandarin. Jadi cuma berdasarkan pakai Google Translate. Datang sana, kita udah punya pikiran, aduh bisa nggak ya ke China nggak pakai Mandarin, aduh gimana ya, aduh nanti toiletnya gimana ya, hotelnya gimana ya, joroknya gimana ya. Nah datang sana, ngelihat pemandangan yang 180 derajat berubah. Liatin toiletnya bersih. Pesing ada tapi nggak banyak. Ya, sekali lagi nih gambaran ekstrim ya, dari yang di urinoir ada pup, hari ini bersih. Ya gue ingat ada satu public, kita lihat public place itu lihat patungnya, gue lupa Teng Shopping atau siapa lah. Pokoknya di situ di event di tempat yang umum pun toiletnya bersih. Menarik gak sih? Biasanya itu toilet paling joroknya di situ tuh pasti, karena kan umum. Teman-teman mesti dapat gambaran kalau orang China itu ya saking banyaknya, lu kalau hari Sabtu lu datang ke mall, lu itu jalan desek-desekan. Saking banyaknya. Jadi kalau orang pipis atau pup itu kebayang gak orang segitu banyak toiletnya mesti bersih, itu gak gampang loh. Ya. Nah itu ngeliatin pertama. Ngeliatin kedua, gue datang sana, yang pengalaman gue dulu adalah kalau orang China itu judes. Lu tanya apa, dia jawab seperlunya, terus dia gak terlalu helpful. Tapi kalau lu ke Jepang atau Korea, mereka itu baik sekali, apalagi orang Jepang. Nah jadi waktu ke China, Fanny ada sekali waktu pesan sesuatu gak datang dan bingung. Jadi kita nanya pakai Google Translate. Nah yang menariknya adalah mereka bantuin sampai beres. Nah jadi dalam berapa belas tahun ya, ngeliatin satu pemandangan yang berbeda. Nah jadi akhirnya gue pikir, oh mungkin ini kotanya mahasiswa, makanya mereka Shenzhen ya. Teknologi, makanya berubah tuh mudah mungkin. Jadi akhirnya karena waktu itu di Komsel gue itu ada 3 orang yang pergi ke China. Gue ke Shenzhen dan Guangzhou, teman gue satu ke Beijing, Shanghai, satu lagi ke Chuchaiku atau apalah gue lupa. Pokoknya kita pergi ke tempat berbeda. Akhirnya gue telepon teman gue yang ada di Beijing. Gue nanya, lu gimana kok? Karena dia ke Beijing, Shanghai, terus ada ke
Wangsan, ada ke Suzhou dan sebagainya. Lu gimana? Terus dia bilang, gila Syator, ini teh berbeda pisan Cina. Nah dia lebih lama lagi, 20 tahun lalu baru pernah ke China, setelah itu nggak pernah balik. Nah dia bilang gini, Edan gue ngeliat Cina maju pisan Tor kenapa bisa begini ya? Nah temen gue, karena dia pergi 3-an sama mamahnya itu masih bisa Mandarin. Jadi sekali waktu dia bilang, waktu gue naik taksi, gue ngajak ngobrol. Didi ya. Titi. Oh, Titi Di situ bahasanya. tuh Ubernya namanya Titi. Dia ngajak supir Ubernya ngobrol. Dia bilang, dia tanya, kenapa sih kok China bisa berubah seperti ini? Nah, si supir Ubernya bilang, emang lu balik terakhir kali kapan? Ya kalau gua sih mungkin berapa tahun lalu, kata mamahnya. Tapi kalau anak gua 20 tahun lalu. Oh pantesan lah, kalau lu 20 tahun lalu mah lu banyak nggak lihat pasti gimana kita majunya. Ya kenapa? Kenapa kok bisa berubah? Dia bilang gini, karena kita percaya sama pemerintah kita. Maksudnya gimana? Ya kita mau dukung pemerintah. Ya karena kita lihat apa yang diusahain pemerintah, pemimpin-pemimpin kita itu akhirnya jadi terwujud. Dulu pemerintah kita tuh selalu bilang gini, kita pengen bikin China ini maju. Sekali lagi teman-teman mesti tahu gambarannya. China itu merdeka setelah kita. Sebelumnya dia benar-benar terkebelakang sekali. Ya jauh. Ya secara teknologi, waktu kita mungkin tahun 2000, China malah belajar dari kita ya mungkin. Ya, jadi kebayang nggak? Jadi mereka itu tiba-tiba berubah karena salah satunya dia bilang gini. Jadi pemerintah itu suka bilang, kalau kamu pengen ada investor datang ke China, kamu mesti berubah. Kita semua mesti berubah. Dari cara kita, yang tadi, pup sembarangan. Ya, dari cara kita. Jadi di China itu kalau di mall, itu orang suka ngeludah. Hok cuh gitu, lu kebayang gak di Pascal 23, lu hok cuh gitu. Lu pengen pukul orangnya. Nah kalau mereka, Itu ya kan. Itu kan. Waduh. zaman dulu kita pergi kan masih gitu ya. Bener. Hok. Kalau di sana lu dipukulin kalau ngeludahin ya. Di sini kan ya kita kan kaget-kaget ngeliatin orang kayak gitu ya. Ya. Jadi mereka itu berubah dan karena pemerintahnya bilang lu perlu dukung kita, ya kita pengen investasi datang, kita pengen pariwisata maju. Jadi lu perlu datang, perlu berubah. Ya, jadi akhirnya kita mau berubah karena kita percaya sama pemerintah kita. Terus pertanyaan berikutnya teman gue bilang gini, tapi kan untuk lu percaya, tetap lu mesti berubah dan lu yang mesti Ada berubah. effort ya Benar benar. nggak sih? Iya betul kata dia. Dan kita memang pengen karena kita tahu ini semua demi kemajuan. Memang nggak enak kata dia, tapi kita tahu ini semua demi kemajuan. Nah akhirnya si supir Titi ini bilang, lu boleh lihat ya, kalau lu di China ya, lu tahu dong ini mobil tuh banyak sekali dan sekarang mobil listrik rata-rata. Jadi kalau lu pesen Titi itu ya 100.000 lu udah bisa naik Alphard. Alphardnya juga Alphard China. Dan canggihnya nggak kalah lu sama Alphard, bener-bener. Ya, jadi canggih banget. Nah, dia bilang, lu liatin di jalan-jalan, pasti gue jamin lu nggak akan pernah lihat orang ribut di jalan. Masa sih? Yakin kata dia. Kenapa? Karena kalau di jalan ya, orang ada tabrakan, terus ribut, dua-duanya dimasukin ke kantor polisi. Dua-duanya loh. Sama polisi di China tuh dua-duanya masukin ke kantor polisi dan dikasih hukuman karena kita nggak tahan sama hukumannya. Terus gua tanya, hukumannya apa? Si teman gua tanya, hukumannya apa? Kok sampai orang takut? Nah ini yang menarik. Jadi gua waktu cerita ke Andre, lucu juga Andre ya. Tahu nggak hukumannya apa? Dipecut, dipukul, masukin penjara. Enggak. Hukumannya adalah handphonenya diambil. Diambil, ditahan. Kok kayak anak-anak banget gitu ya? Iya. By the way, di China, lu tanpa handphone, lu Makan nggak bisa. Belanja nggak bisa. Belanja nggak bisa, makan nggak bisa, naik titi nggak bisa, cari jalan nggak bisa. Ya, semua bayar subway pakai handphone. Ya orang China, cetut semua. Jadi handphone ditahan, identitas lu hilang. Nah, jadi waktu itu gue bilang, Dre ini menarik ya. Gue percaya ya waktu orang itu berubah pertama kali, itu pasti nggak gampang.
Ya, Andre waktu itu komennya bagus. Sampai hari ini juga pasti mungkin banyak yang protes toh tetap. Betul. Ya. Tapi karena mereka percaya, pertama pasti ada percaya sama pemerintahnya. Terus yang kedua adalah mereka itu mau apa ya? Mau berubahnya itu loh. Karena mereka tahu berarti kondisi mereka saat ini nggak akan lebih bagus dibandingkan one day kalau mereka lakukan yang pemerintahnya omong. Intinya begitu, bener nggak? Ya, jadi akhirnya gue ceritain ini ke Andre dan akhirnya terjadilah apa yang temanya kita Tema tahun ini, 2026. Nah, ada yang gue nambahin sedikit. Salah satunya adalah jadi belakangan ini ada beberapa teman-teman gue minta diakses yang ngobrol secara tentang financial. Nah, yang menarik adalah ini ada hubungannya menurut saya. Orang itu ya ketika punya masalah finansial, ini menarik ya. Dia tahu nggak akar permasalahannya apa? Saya lagi nih ya, gue tanya. Kalau dia ngalamin masalah finansial, dia tahu nggak masalahnya dia apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena semua orang yang ngalamin masalah, rata-rata dia nggak mau menghadapi masalahnya. Jadi pertanyaan gue selalu nih ya, kalau orang punya masalah finansial, datang ke gue nih, gue kena pinjol gini. Selalu pertanyaan gue ini pasti nggak dapat jawabannya. Gue selalu bilang gini, gue tanya, pinjol lu berapa besar? Nggak tahu kok, ya pokoknya gede lah. Jadi kebayang nggak? Jadi orang memang ya, kalau orang itu nggak pernah mengizinkan dirinya diakses atau dia tidak berusaha untuk mengakses dirinya, atau dia memberi ukuran buat dirinya, Berhadapan dengan kenyataan. berhadapan dengan kenyataan, itu tuh memang gak gampang untuk dibantu. Selalu loh. Jadi anehnya tiap yang datang ke gue punya problem tentang finansial, pertanyaan gue simple, berapa besar utang lu? Dan kalau boleh ngomong 100%, rata-rata nggak tahu utangnya berapa besar. Aneh kan ya, bener gak sih? Padahal kan dia yang ngegesek, dia yang pakai pinjol, tapi dia nggak tahu besarnya berapa. Kenapa? Karena dia tidak berani menghadapi kenyataan. Silakan lanjut Andre. Wih, thank you banget Kak Victor. Tepuk tangan buat Kak Victor. Melon flavor buat Kak Victor. Sorry tangan kiri tahu. Asik banget apa yang Victor dapetin. Asik banget teman-teman. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi dong buat Kak Victor dong. Thank you Tor. Kita itu nggak kekurangan mujizat menurut saya. Kita itu nggak kekurangan. Wih, tiba-tiba di Desember ya. Oke. Beberapa leader saya tahu. Oke. 2 bulan terakhir itu ngalahin 10 bulan di sebelumnya. API sampai Oktober berapa? Tiba-tiba November, Desember. Wah, jeledar. Kan pikiran kita kan wajarnya bilang, coba kalau dari awal tahun begini, iya nggak? Tadi Victor cerita bagus. Coba kalau kita berhasil menunda gratification. Statement yang kita suka bilang-bilang di legacy. Your most problem caused by your inability to delay instant gratification. Kebanyakan masalah kita adalah ketidakmampuan kita menunda gratifikasi atau reward yang instan. Pengen pacaran, jangan, tenang. Enggak, gue pengen pacaran sekarang. Pengen beli handphone, uang belum ada, enggak mau. Gue perlu gesek, nyicil 12 bulan. Beli handphone, beli mobil, beli motor. Enggak tahan nih, sakau. Udah sakaunya dulu. Gila kalau nggak beli pas gue bayangin kalau udah beli tuh ya kayaknya gue itu hidupnya lebih mulia gitu, lebih ya. Begitu healing itu kayaknya udah gak sabar healing, gila ya. Dan kebanyakan dari kita tahu. Iya ya. Coba gue berjuang dari
Awal tahun. Tahu nggak ini terjadi? Tahu. Tahun kemarin juga di review begitu. Oke. Someday kita akan bahas itu namanya planning fallacy katanya ada tuh. Kesalahan dalam hal planning. Kita ke gereja, berangkat, kita ke masjid, kayaknya keburu lah. Padahal akhirnya kita terlambat lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke? Jadi kita paham bahwa iya ya, Prudential itu nggak kurang duit. Kita ini nggak kurang income, di legacy nggak. Oke? Buat teman-teman yang baru pertama kali, please bear with me, mungkin ini materinya rada lebih berbeda karena ini kebetulan kamu datang di awal tahun, kita mau ceritain soal tema. Tapi kebanyakan orang itu sebenarnya tahu. Coba dari, bilang kiri kanannya, coba dari awal tahun. Bilang kiri kanannya, maksudnya saya. So tahun ini, sama seperti slide pertama kita, di sini boleh slide pertama kita. Apakah yang akan menjadi temanya kita? Temanya kita nggak fancy kayak yang dulu-dulu. Fruitful and multiply. Oke, itu pernah ya. Faith it until you have it. Take off ya. Semua tema-tema kita, tema-tema yang pengharapan. Yang yuk kita punya goals yang besar. Tapi saya pikir tema tahun ini kita boleh level up. Apakah yang jadi tema kita? Boleh bareng-bareng kita baca 2, 3. Measure to multiply. Wow. Yaitu kita mau punya ukuran. Kita mau punya, nah ini sebuah bahasa yang kita akan terbiasa di 5 tahun ke depan. Yaitu untuk kita mau terobosan. Bersedia nggak kita untuk kita dimonitoring? Bersedia nggak untuk lu punya monitoring yang lengkap, yang jelas? Kalau lu benar-benar punya goals yang besar. Saya mau bilang, Prudential itu tempat yang bagus banget. Dan beberapa dari kita perlu dimonitoring. Saya mau cerita, beberapa leadernya kamu yang ada di legacy, itu mereka adalah tipikal-tipikal menurut saya pendekar. Pendekar silat ilmunya besar. Edo itu ya datang, Edo yang nanya mau jadi agent. Betul? Edo yang semangat. SMA udah mau cari duit tambahan. Madut, saya tahu itu ternyata karena tuntutan dari istri. Dari pacar ya. Dok sianya amun teu. Nah. Ya, nanti mau gimana? Oke, mungkin loh Mak. Izin ya Cak ya. Oke. Tapi beberapa leader kamu itu nggak butuh dimonitoring. Dan mungkin nggak suka juga kalau dari awal kita gue keriko gitu ya. Si Andre mau monitoring gue misalnya. Tapi setelah berjalannya waktu kita paham bahwa iya ya. Kita itu nggak ada sistemnya. Untuk bagaimana kita punya. Yuk kalau sampai akhir tahun lu ngejar MDRT. Sama seperti proyek besar. Ada sebuah kata yang bagus. Kalau seminggu lu gak yakin sama prosesnya udah bagus. Pertanyaannya, apa yang bikin lu yakin di akhir tahun hasilnya bagus? Kalau 2 minggu hasilnya prosesnya gak bagus. Apa yang bikin kita yakin? Tiba-tiba 6 bulan hasilnya tiba-tiba naik sendiri. Itu kesalahan saya. Gue itu orang dominan. Saya itu seringnya
punya tim, membiarkan suruh cari caranya sendirilah. Sampai tadi malam sama Kayla sama Yoke kita ngobrol. Iya ya, gue itu sama anak aja. Udahlah nanti lu cari caranya ketemu sendirilah biar ngalamin sendiri. Tahun kemarin salah satu ada pasangan yang kita lagi bantu secara hubungan pasangan. Lagi dalam keadaan yang gak bagus, ruwet, kusut, gak ada di Legacy. Ini udah hari kedua. Hari pertama nginep di rumah, malam-malam gak tidur karena konflik rumah tangganya besar dan udah ada di ujung kehancuran. Di hari kedua lagi di Ambrogio, gue masih ingat. Ngobrol panjang, kusut ya, ruwet ya. Saya ingat tuh, lagi ruwet, duduk ya. Duduknya udah asalnya tegak, ini udah akhirnya udah lagi. Udah gini ya. Gue tuh bilang gini loh, Tuhan, udahlah saya doa aja Tuhan lah. Mujizat Tuhan aja yang kerja. Rohani gak? Rohani. Tapi ada impresi hati bilang gini, Ndre, ya ini tugasnya kamu dong. Apa yang kamu bisa bantu buat dia? Iya ya benar juga ya. Kadang-kadang saya, aduh ini ruwet ya, masalahnya ruwet ya. Ini kusut adalah Tuhan saya doa aja lah Tuhan, tolong Tuhan. Ya, ada Tuhan aja dengan caranya Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang di bisnis pun saya begitu kadang-kadang jujurnya. Oke, ada beberapa hal yang udahlah, nggak diapa-apain juga. Bisa hidup lah ini orang-orang bisa hidup lah. Nggak usah digimanain lah, udahlah nggak usah bikin sistem. Orang yang pertama kali nanya sistem yang saya masih ingat adalah Feni Setiawan. Ingat yang nanyanya di mana, Fen? Di mana? Sebelum di KBP. Di kereta di Jepang. Feni pernah nanya, Ndre, jadi kalau berhasil itu sistemnya gimana? Tahu gak jawaban saya buat Feni apa? Rohani kan? Ini jawabannya rohani. Tahu gak jawabannya buat Feni apa? Sistemnya ya Fen ya. Sistemnya adalah kita ngandelin Tuhan bareng-bareng Fen. Itu sistemnya. Ya nggak ada salah dengan itu. Kalau kita mau jalan dari sini ke KBP, ya, karena perjalanan jauh, yuk kita ngandelin Tuhan ya, semangat Yos. Bener. Tapi kalau lo mau punya bisnis, lo mau punya pesawat terbang, bisnis aviation, kan nggak akan dong pilotnya bilang, ya berharap bensinnya cukup ya semuanya ya berharap bensinnya cukup. Gitu nggak kira-kira? Enggak dong. Jual mobil Toyota kan nggak akan. Ya kayaknya di 80 masih cukup nih, nggak hancur nih mobil nih. Di 100, sorry thank you Yos. Di 100 km per jam kayaknya, gue nggak yakin udah kuat. Begitu nggak kira-kira kita? Enggak loh. Jadi mengandalkan Tuhannya ada. Tapi ya bukan cuman itu aja bro. You feel me? Ya kalau kita mau akhir tahunnya bagus, kita perlu benar-benar ngerenung bentar. Ini kalau Januari kita nggak asik nih ya. Nggak kurang sih duit mah nggak kurang. Saya cerita gini kenapa tadi gue cerita income. Nggak kurang duit. Tapi kayaknya goals memimpin hidup banyak orang berkelimpahannya kayaknya hanya dipunyai oleh segelintir orang lagi nih. Orang-orang yang datang ke Prudential dengan semua semangat dan semua determinasi yang udah kuat. Jadi tahun ini, yuk kita level up. Yuk kita punya catatan. Yuk kita mau bersedia untuk dari awal tahun. Kita punya ukurannya tuh. Measure to multiply. Bilang kiri kanannya measure to multiply. Artinya kita sungguh-sungguh serius.
Nggak cuma ngajakin Kisti dan ketika Kisti di tengah jalan, dadah, bye-bye, berjuang sendiri, enggak. Tapi yuk kita bantu Kisti. Yuk goalsnya lu begitu penting. Yuk seminggu apa yang bisa dibantu. Buat partner artinya, yuk seminggu punya review. Kalau lu bener-bener sungguh-sungguh punya goals yang menurut lu penting dan di prudensial. Kendaraan yang bagus banget. Seminggu yuk di review sama leadernya. Kalau kamu leader, mungkin 2 minggu sekali, mungkin 1 bulan sekali. Akan ada fokus discussion group. Dipimpin oleh Cici Westi, ada Ci Yulia, ada Victor, ada Ebo, satu lagi Terati yang akan ngebantu kita untuk bikin bagaimana nanti monitoringnya gimana. Tahun ini asik banget, dimulai dengan kita punya agenda yang menurut saya sangat bagus banget. Oke, terlepas nama di depannya gimana, ada yang bagus banget kayak Puput, ada yang kurang bagus kayak yang saya gitu ya. Tulisannya, ini kan lucu banget ya, Gap. Lucu nggak Gap? Lihatin tuh. 1,250.000. Goals kita di legacy goalsnya Andre. Ada 30 orang aja, partner dan leader, yang mau memulai dan menyelesaikan. Oke, punya catatan yang rapi, punya ukuran. Punya ukuran untuk kita boleh dipercaya dari hal yang kecil untuk akhirnya mendapatkan hal yang besar. Itu yang bilang Deskut istriku ya, kasih Indomie deh. Buat Mbak di rumah non. Pertanyaan saya terakhir. Ini awal tahun yang berbeda. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, oh, kita mau naik kelas bareng-bareng. Enggak ada yang maksa. Boleh pikirin. Tapi siapa yang mau? Untuk dari awal tahun sampai akhir tahun, yuk kita level up. Kita punya sebuah indikator. Sebuah indikator. Semua orang di sini butuh. Kecuali saya. Seringkali itu tantangannya leader tuh. Ya, bilang kamu butuh, kamu butuh. Yang nggak butuh adalah saya. Iya. Oh butuh komunitas, iya lu butuh, ini butuh, lu butuh terbuka. Yang nggak butuh saya. Tapi saya pribadi udah minta ke Kasam. Kasam mau nggak monitoring Andre setiap minggu menyelesaikan OCS poin, goalsnya Andre sampai akhir tahun. Boleh Andre, 90 menit setiap minggu. Widih ya. Nah, 90 menit. Tapi hari ini no pressure. Saya pengen ini sebuah komitmen dan keputusan. Kalau kamu orangnya yang mau, Andre, gue mau lah yuk. Gue tahu ini bisnis yang bagus. Oke, seru nih ya, asik nih. Oke, gue mau punya agenda ini bukan cuma jadi pajangan di awal tahun. Cuma gue mau nulis agenda dari sekarang. Waktu yang ada mau gue tulis. Untuk kita boleh bantu orang maksimal. Oke, untuk kita boleh belajar. Ada banyak leader-leader di sini yang bisa lu belajar. Bagaimana jadi leader yang bagus, bagaimana ngerekrut yang bagus. Oke, kita tahu bahwa ini bisnis yang bagus banget. Yang setuju katakan yes. Nggak pakai modal,
seminggu bisa pedal 3 kali 4 kali. Tapi tahun kemarin bisa bantu promosiin leader, jualan juga bisa. Oke. Enggak tipes, enggak tipes jauh dari DB gitu, tipes enggak yang sejauh. Mati-matian beberapa hari ada yang 1 hari 5 activity di hari Senin, ya. Pulang 5 activity memang kayak eh, udah kayak mau tenggelam di laut aja sih, udah kayak, karena gue introvert banget ya, jadi udah pengen nyemplung gitu di air gitu ya. Tapi sisa-sisa lainnya, kemarin di camp sharing, kok Andre apa sih yang stres di kerjaan? Stres? Sebentar, stres apa ya? Stres. Enggak loh, gue gak dapet loh stresnya apa di kerjaan loh. Jadi kalau ada di Prudential bilang stres itu enggak ada, apa ya stresnya ya? Kok lebay banget sih kalau gue bilang gue stres, orang stres. Orang pagi ketemuan sama timnya Riko, siang ketemuan nanti jam 2 ketemu sama timnya leader-leadernya Arya, sore pedal. Oke? Senin gitu, leader scam, apa stresnya? Tapi yuk kita bareng-bareng. Bergandengan tangan, bareng-bareng untuk kita mau komitmen. Bukan komitmen sama leader lu enggak, tapi komitmen sama diri sendiri untuk, gue mau gue lebih semangat ah. Gue mau punya poin setahun, punya poin segini. Tahun ini ketika ngobrol sama leader, tambahkan 1 item. Berapa poin OCS yang kamu pengen punya dalam waktu setahun? Saya yang mau aja. Dan saya akan terus sama setahun gue akan challenge orang untuk mau. Karena gue tahu kita punya potensi. Sayang aja kalau tiba-tiba potensi kita hanya di akhir tahun. Ya, tiba-tiba ngeliatin Bung Benny akhir tahun edan. Betul ya Bung Benny? Ngeri. Tarik nafas. Leader dan partner. Yang mau tahun ini yuk kita punya measure to multiply. Diukur. Gak ada paksaan. Boleh tolong angkat tangan. Target saya cuma 30 orang sebenarnya. Tolong difoto boleh Cindy? Yang angkat tangan lebih tinggi lagi sebelum difoto. Udah Sin? Hanya buat yang mau, yang enggak belum ngerti tenang aja is okay. Oke. Tepuk tangan paling meriah buat kita semua dong. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. 2026. Mari kita setia dengan apa yang kita punya. Waktunya kita. Kesempatan yang ada. Oke? Kita berjuang bareng-bareng. Kalau kita bisa lakuin buat diri sendiri. Maka kita punya chance buat memultiplikasikan. Anda semua datang ke Legacy. Enggak pernah itikatnya untuk jadi sales asuransi. Enggak. Tapi lu perlu jadi bisnismen asuransi. Lu perlu jadi leader asuransi. Yang ketika tahun-tahun depan sana, ketika bulan 7 promosi, maka lu bisa bilang bahwa lu mau berhasil, ikutin kayak gua. Lu mau maju, ikutin kayak gua. Saya berharap kita dapetin sesuatu di siang hari ini.